Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Minggu 14 September 2025, Pesta Pemuliaan Salib. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kedurhakaan sudah dilakukan oleh bangsa Israel sampai menumpuk selagi mereka berjalan berdampingan dengan kemuliaan-Mu di padang gurun. Memang mereka bangsa yang keras tengkuk. 1, 2, 3 berkali-kali pengampunan tidak cukup. Rupanya harus ada sesuatu yang tetap dapat mereka pandang hingga setiap kali kena bisa karena dipakut ular, orang masih tetap hidup. Lambang ular hanya sementara, tetapi Kristus tersalib merupakan lambang sakramen tanda kebenaran bahwa yang mati bisa hidup dalam memandang mengharapkan kekuatan salib Kristus. Lambang kematian menjadi lambang kehidupan, bahkan lebih dari itu. Kematian bisa menjadi jalan kembali kepada kehidupan dengan tataran yang lebih tinggi, sebab di mana dosa bertambah banyak, kasih karunia-Mu datang lebih berkelimpahan. Setiap dosa, besar kecil, yang sebenarnya membawa bisa dan maut, bila disesali dengan memandang pada Kristus sebagai sumber pengampunan, penyembuhan dan hidup, akan diubah menjadi benih-benih baru untuk kehidupan yang lebih sadar akan kerapuan manusia, kekuatan-Mu. Hidup jadi lebih berharap hanya kepadamu. Bapa, Engkau dari semula, meskipun kami manusia berkali-kali berdosa, namun tidak menginginkan kebinasaannya. Manusia dibiarkan dengan keadaan dirinya sesudah dosa, akan terus menjurus pada kehancuran sampai binasa. Hanya dengan bantuan belas kasihan-Mu, umat manusia dapat tertolong, dan Engkau memilih jalan yang paling radikal untuk jelas menunjukkan cinta-Mu. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ungkapan cinta setia dan belas kasih yang diputuskan dalam pangkuan Tritunggal yang Maha Kudus. Engkau mengutus Sang Putra agar menjelma oleh kuasa Roh Kudus, menjadi manusia, menderita sengsara dan wafat di salib untuk menyelamatkan dunia. Tidak kurang dari itu. Bapa, rahasia keluarga itu yang tahu hanya anggota keluarga pada lingkungan yang paling dalam. Kami manusia tidak bisa naik ke surga untuk mencuri rahasia itu, tetapi ada Dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ia dapat mewahyukan hal-hal surgawi dengan kata-katanya yang adalah sabda-Mu, dengan perbuatannya yang dikerjakan karena ia melihat Engkau mengerjakannya. Tetapi melebihi semua itu, ia diutus untuk mewahyukan cinta-Mu dengan kuasa Roh dalam kehidupan Putra, terbawa pada seluruh jiwa dan raganya. Kristus Sang Putra membuktikan itu dengan memilih tinggikan di kayu salib, dihina, sengsara, dan meletakkan hidupnya dalam kematian dan mengenakannya lagi dalam kebangkitan. Dengan mati dan dikubur, Ia menguburkan dosa, menyucikan umat manusia, dan dengan bangkit Ia membawa manusia ke alam baru, hidup dalam kasih karunia-Mu. Pengorbanan Putra tidak dianggap berlebihan
untuk keselamatan manusia. Bapa, Engkau mengendaki Putra Tunggal-Mu menanggung salib demi keselamatan umat manusia. Perkenankanlah kami yang menghormati misteri salib Putra-Mu di dunia, kelak menerima anugerah penebusan di surga. Sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.